tuh kalau nggak banyak dipakai buat mengingat sesuatu ya mungkin agak menurun ya ininya ya apa namanya cara kerjanya otak kita gitu. Jadi wah ini gue ngafalin skrip bisa nggak sih cepet kayak dulu gitu. Jadi ya sekarang lebih banyak baca, ngafalin lagi, terus juga kangen ya. Yang pasti yang pertama kangen syuting karena menurut aku udah cukup aku vakum nih udah 4 tahun gitu kan karena kepotong pandemi juga. Habis itu juga aku fokus sama perkembangan anakku dan sekarang anakku udah lumayan udah agak besar ya 3,5 tahun udah sekolah. Jadi menurutku ya kayak apa salahnya lah gitu. Maksudnya aku coba comeback lagi ke dunia entertainment dan anakku juga masih bisa menjalankan hari-harinya sekolah gitu. Berarti kemarin memilih vakum itu karena anak ya kayak? Ya aku memilih vakum karena mau ngurusin anak juga, terus juga kan pandemik juga kan, jadi ya kepotong itulah 4 tahun lumayan kan. Kalau ini kan memilih comebacknya di horor nih, dan mungkin apa sih yang dikangenin dari syuting film horor? Oke, jadi sebenarnya tahun lalu juga ada beberapa ya tawaran dari drama, horor, thriller gitu loh. Dan mungkin kan waktunya nggak ketemu dan yang tadi aku bilang kita turunan lagi yuk. Tahun lalu ini belum saatnya untuk aku comeback, belum saatnya aku syuting lagi karena memang kan anakku masih agak kecil kan. Nah sekarang ini kayaknya waktu yang tepat lah untuk aku balik. Toh juga syutingnya juga nggak begitu lama gitu loh. Jadi aku bisa bagi waktunya lah sama di rumah sama anak gitu. Nah mulai nanti kan akan syuting nanti di Jogja. Nah itu nanti anak sendiri seperti apa dijagain? Kan biasanya kan nggak pakai babysitter tuh. Ada keluarga aku datang ke Jakarta, jadi atau mungkin nanti kan di pertengahan tuh juga aku ada balik dulu ke Jakarta karena ada ada manggung lah gitu. Mungkin nanti aku ajak beberapa hari untuk refreshing juga buat jalan-jalan sambil aku syuting. Mbak Aura perannya di sini jadi siapa Mbak dan susah apa dalam ini Mbak? Oke, di sini aku jadi Maya, ibu hamil yang punya anak 2, mau 3 ya karena posisinya lagi hamil. Jadi di sini sebenarnya Maya ini banyak diteror lah dengan ya apa namanya banyak teror yang menyeramkan lah gitu. Jadi di sini itu si Maya itu diuji psikologinya gitu. Kebayangkan orang lagi hamil terus banyak teroran, banyak dihantuin gitu. Jadi kan sementara Bayu itu orangnya rasional banget yang dia kayaknya agak nggak percaya. Jadi menurut dia nih karena lu hamil aja kali hormonal jadi dikit-dikit takut, dikit-dikit bete, dikit-dikit sedih gitu loh. Jadi di sini paling susahnya apa ya? Susahnya karena selama 4 tahun kan aku nganggur nih, nggak pernah syuting lagi. Jadi aku harus mulai lagi dari nol untuk belajar acting lagi gitu aja sih. Grogi nggak sih Mbak? Sampai kan vakum 4 tahun itu. Grogi nggak sih pas awal mula pas readingnya? Groginya kita kalau sebenarnya otak tuh kalau nggak banyak dipakai buat mengingat sesuatu ya mungkin agak menurun ya ininya ya apa namanya cara kerjanya otak kita gitu. Jadi wah ini gue ngafalin skrip bisa nggak sih cepet kayak dulu gitu. Jadi ya sekarang lebih banyak baca, ngafalin lagi, terus juga banyak nonton film supaya kita bisa tahu ekspresinya atau mungkin pendalaman karakternya juga gitu. Jadi aku harus buat nih karakternya si Maya ini mau kayak apa sih gitu. Karena kan dari tim produksi kan maksudnya dari sutradara udah kasih skrip, tapi tetap yang eksekusi itu dari kitanya sendiri untuk membentuk karakter ini mau jadi seperti apa. Nah, ada permintaan khusus nggak sih dari sutradara buat di film ini mungkin harus apa gitu, mungkin badan harus digemukin atau apa gitu? Enggak ya, karena sini juga jadi ibu hamil gitu. Jadi menurut aku ya ini nggak apa-apa nggak sih mas, gue segini oke nggak, cukup nggak gitu. So far sih nggak apa-apa gitu, karena kan yang dilihat di sini kan sebenarnya juga lebih ke acting ya. Kalau bicara tentang pendalaman karakter nih Kak, biasa pendalaman karakternya itu poinnya apa-apa aja memang harus dipersiapin dalam film ini tentunya? Ya pendalaman karakter sendiri ya kalau aku lebih kita pasti kan ada pengenalan karakter dengan beberapa pemain, dengan sutradara sendiri, terus juga kita ada reading juga kan supaya kita tahu nih
dari dialognya juga. Kemarin sempet kita udah ngebahas juga tentang kayak ada nggak sih dialog yang kira-kira lu nyaman nggak bawainnya gitu, dan kayak gini aja ya dibikin. Dan si Mas Bambang sendiri sangat fair banget menerima masukan, jadi kita jadi sama-sama gitu. Jadi kayak bukan cuman kayak udah nih gue kasih skrip lu kerjain sendiri deh terserah lo, tapi kita lebih ke diskusi gitu. Kira-kira ini kayak gini aja mas, enaknya sih gue begini gitu. Jadi lebih banyak diskusnya sih untuk karakternya sendiri. Dan untuk kalau aku sendiri ya pendalamannya ya sama seperti film-film yang lain ya. Maksudnya aku harus memposisikan sebagai si Maya ini tuh seperti apa. Nah, ada protes dari anak nggak sih? Ibaratnya udah mulai kembali syuting. Belum ngerti. Dia tanya kayak nanti mungkin pas aku mau jalan kali, nanti aku mau kerja segala macam. Dia juga kan sekolah, udah ada kegiatan, terus di rumahku juga nanti ada keluarga aku juga datang. Jadi kayaknya oke lah ya, cuma 2 minggu ini. Tapi ada khawatiran nggak sih kak, kan ninggalin anak nih, biasa kan sama-sama terus sama anak juga kan lagi tumbuh kembangnya, lagi aktif-aktifnya gitu. Ini mungkin pergiku terlama kali 2 minggu ini. Selama ini kan aku jarang pergi ya, kali kalau liburan cuma 5 hari, 4 hari gitu. Ini terlama dan agak worry sih, tapi ya gimana ya, passionku juga maksudnya selama aku masih dikasih kesempatan di entertain, terus masih ada potensi untuk bisa main film gitu kan. Jadi so far ya semoga baik-baik aja lah. Nggak dibawa, nggak diajak. Dan mungkin nanti ya pertengahan syuting mungkin beberapa hari aja di sana buat refreshing aja. Selama nggak syuting kesibukannya seperti apa sih mbak? Aku kan ada beberapa bisnis klinik kecantikan, terus juga selain itu aku sih total sama anak ya. Jadi kalau aku pribadi, kalau memang aku pengen punya anak pada saat itu ya aku harus total di situ gitu. Tapi ada waktunya memang aku bisa ninggalin dia gitu. Nanti habis selesai syuting pun nanti aku bener-bener ya no babysitter, ada siapa-siapa, aku mau sama dia bonding lagi gitu. Karena ditinggalin 2 minggu mau nggak mau kan mungkin dianya juga agak mungkin sedih, atau mungkin aku juga sedih gitu. Jadi nanti aku juga balik lagi sama dia, baru kita berdua bareng-bareng kayak 2 minggu udah buat dia doang gitu. Jadi kita harus bisa bagi waktu aja sih. Apakah ini menjadi tantangan juga sebagai ke Aura sendiri, misalnya kayak menjadi single mom gitu? Tantangannya seperti ini kan? Pasti. Tahun lalu juga kan lumayan, alhamdulillah banyak banget beberapa tawaran ya dari series gitu, terus beberapa film yang ada satu film yang tayangnya juga di salah satu inilah gitu, maksudnya di Asia tuh ditayangin gitu loh. Itu juga aku kayak wow gimana ya, cuman mau nggak mau kan tahun lalu belum siap buat syuting, aku juga masih kecil gitu. Jadi ya mau nggak mau ya tantangannya adalah kita harus ya life goes on lah, maksudnya kita harus menjalani kehidupan itu ya masih panjang gitu loh. Sementara aku harus bagi waktu sebagai ibu juga, sebagai ayah juga gitu loh di sini ya. Secara finansial itu kan aku yang kerja gitu. Jadi aku harus bagi. Tapi aku percaya kok, maksudnya istilahnya apa ya, rezeki itu nggak kemana. Kalau untuk aku balik lagi entertainment karena memang passionku juga di situ, juga aku kerja juga gitu. Jadi sebenarnya tantangannya besar, tapi jangan dijadikan beban. Tapi kan ibaratnya perjuangannya seperti apa, mungkin ke Ya Aura? perjuangannya tadi aku bilang, aku harus punya 2 peran, jadi sebagai ibu, sebagai ayah. Ayah yang biasa cari nafkah gitu, kalau aku kan bisa jadi dua-duanya, dan itu tantangan buat aku, tapi aku nggak pernah jadiin beban, karena aku yakin banget kalau semuanya demi anak, semuanya bisa lancar. Amin. Tips. Berarti ini pertama kali bilang baru terjun lagi bekerja. Iya, ini aku baru terjun lagi. Aku bilangnya aku bilangnya di sini ya sebagai apa ya, di duniaku ya, plus kerja gitu. Jadi sebenarnya aku sangat bersyukur lah gitu untuk bisa dapat kesempatan ini. Berarti bisa dibilang udah belum sih? Akhirnya sudah bisa beraktivitas lagi nih. Aku memang sudah move on. Tapi kan bedanya itu, ada beberapa orang itu yang gue punya anak, setelah dia punya anak kayak gue kayaknya mau fokus di entertain dan anaknya benar-benar sengaja dilepas banget. Nah kalau aku belum bisa, jadi aku harus bagi waktu. Aku juga dalam pengambilan kayak beberapa job ya, kayak film atau mungkin nyanyi itu kayak
oke gue mau nyanyi tapi yang di Jakarta ya gitu. Terus kayak oke, kayak festival apa mungkin aku mau, kan exposure-nya juga bagus buat aku sendiri. Terus untuk film juga aku lihatnya ya nggak lama-lama dong please gitu. Dan memang paling pertama yang aku baca ya harus baca dulu dia punya sinopsis ya, bagus apa enggak gitu. Dan aku ambil ini karena memang bagus dan syutingnya juga sebentar 2 minggu gitu. Karena mereka juga ada expert lah ya, aku lihat wah ini 2 minggu doang nih, gila juga ya expert juga. Jadi aku masih punya waktu sama jadi aku nggak mungkin lepas anakku gitu aja sih, kayak aku balik karir tapi udah sebulan ninggalin dia lama, aku nggak mungkin banget. Sekarang Ketika mau nanya, berarti memilah-milah job sekarang Pak. Bisa dibilang ya, karena banyak aku pribadi ya tahun lalu sampai 2022 awal ini banyak banget kesempatan yang aku lewatin, dan itu filmnya juga super bagus, tawarannya juga menarik, series juga bagus-bagus banget. Tapi balik lagi, aku pikir ini terlalu lama dan aku nggak mau lepas anak aku. Ya rezekinya di sini ya, jodohnya di film ini. Aku bilang ya Bismillah aja. Aura, itu kan tadi bilang sampai vakum segitu lama dan juga ngambil peran sebagai ayah dan juga ibu. Ya. Itu emang ada ketakutan nggak sih, takut anak kekurangan kasih sayang atau seperti apa? Jadi pengen benar-benar meluangkan semua waktu buat anak gitu. Nah, insya Allah ya kalau kekurangan kasih sayang enggak lah ya, karena aku juga ada keluarga aku juga yang jagain dia dan dia tahu gimana akunya sama dia ya. Paling fokus misalkan seminggu kerja, seminggu ya aku benar-benar di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak main HP banget. Ya udah aku totalin kasih waktu buat anak aku. Jadi menurut aku itu fair. maaf kak, kan bisa dibilang kan kakak kan mencari ibaratnya rezeki buat anak nih. Ya. Emang maaf ya, kalau mantan tuh emang nggak memberikan buat anak atau seperti apa sih kak? Nggak menakar. Wah kalau itu Menafkahi. tak berantah ya, saya juga nggak tahu dia ada di mana ya. Jadi biarkan saja. Berarti sampai detik ini belum ada komunikasi tetap. Nggak ada. Nggak tahu ada di mana. Anak-anak nanyain nggak sih? Nah kebetulan ya ada kadang nanyain. Cuman kita harus kasih penjelasan yang benar dan jangan sampai anak itu jadi ada merasa di apa ya, tidak di apa namanya, ngerasa nggak dianggap gitu loh. Dedinya mana atau apa. Tapi aku kasih penjelasan dengan baik dan aku yakin dia pasti ngerti soal saya. Seperti apa tuh penjelasannya? Ya kita bilang aja nggak ada di Indonesia gitu, nggak ada di sini, nanti ketemu ya kapan-kapan. Udah, dia juga ngerti, masih kecil kan belum begitu ngerti. Dibanding amit-amit ya, dibanding anaknya udah ngerti, udah gede, tiba-tiba pemberitaannya banyak, divorce segala macam, lebih nggak enak lagi kan. Jadi mendingan ya Tuhan tuh punya jalan sendiri ya gitu. Jadi dia udah nggak ada sama dedinya dari umur 8 bulan, which is dia nggak ngerti. Tapi kita harus kasih penjelasan supaya dia juga nggak boleh nggak suka, nggak boleh benci sama orang tuanya sendiri. Berarti nggak ada komunikasi ya kayak? Nggak ada. Ingin mencari tahu gitu Pak? Enggak. Jadi cari tahu saya dong paling gampang kan. Lihat di Google, lihat Instagram kan gampang sebenarnya. Terakhir kapan tuh kamu lihat? Wah, udah nggak tahu mas. Udah lupa. Tapi kalau Kak Aura sendiri udah buka hati belum sih buat baru gitu, mungkin ada deket Waduh. gitu. Mencari gantinya atau gimana? Nah kalau masing-masing itu kan tujuannya beda-beda ya. Ada yang memang pengen cari pengganti itu memang buat membantu buat nafkah. Gue harus cari suami nih buat nafkahin gue sama anak gue gitu. Atau mungkin gue harus punya suami supaya gue kesepian gitu. Nah kalau aku pribadi, kedua variabel itu aku nggak jadikan beban. Aku bilang ya kalau memang harus dapat ya harus dapat. Kalau memang belum ya qadarullah gitu. Jadi kita menunggu dan mengalir aja. Ini arahnya Allah mau ngarahin kita nih kemana. Jadi ikhlas aja pasal. Atau nggak ada kriteria sendiri nggak sih? Atau ada kriteria sendiri nggak sih? Kriterianya apa ya? Yang tanggung jawab, yang baik, yang sayang sama anakku aja sih, itu cukup. Yang mendekati nggak? Udah ada belum? Ada deh. Udah dong. Inisial Kak. Aduh apa ini? Sial lagi, lagi. cakep Ya gitu lah ya. Aura sedikit tuh Aura soal Aura. Sempat bendera bergoyang dan pas lagi itu seperti apa Pak? Kemarin itu loh bendera bergoyang itu. Iya, hari ketiga Jadi tuh gitu. hari ya, oke itu lucunya sebenarnya aku tuh udah nggak boleh nyanyi pada saat itu. Ada beberapa pihak kepolisian kok udah nungguin, ini gila overload banget dan over capacity. Aku juga lihat udah serem karena udah numpuk-numpuk di tangga gitu orang tuh. Jadi berlarian ke stage kita gitu. Waktu itu kan Phil Koplo ya, itu memang dia juga lagi keren banget gitu kan. Nah, aku dia nggak boleh nyanyi sebenarnya, cuman
ya balik lagi aku bilang qadarullah, alhamdulillah meskipun cuman seperempat lagu kali, yang penting mengobati kekangenan orang lah. Kalau aku lihat kan kadang di Twitter, ya ampun ini langka banget nih ada gue nih baru nyanyi lagi setelah berapa tahun gitu kan, tapi cuma sebentar. Akhirnya kan aku juga kasih pengertian gitu, demi keamanan bersama daripada ada apa-apa. Jadi pas banget aku nyanyi itu closing dan besoknya bubar kan, nggak ada lagi hari ketiga kan. Crowdnya seperti apa tuh Mbak? Yang Berarti ramai banget, super duper ramai. Temanku aja yang nonton sampai bilang, yang aku kasih lihat gitu, ini bayar apa gratis sih gitu, karena ramai banget. Soalnya antusiasme orang Jakarta nih, orang Indonesia ini memang keren ya. Maksudnya nggak berhenti kan festival musik gitu, berarti kan ya which is good. Cuman memang ya ada hal-hal aja yang takut ada hal-hal yang terjadi yang kita nggak inginkan gitu. Jadi mendingan di stop aja. Mbak Laura ada kekhawatiran juga sih. Event besar seperti itu. Enggak lah ya, selama masih terkoordinasi dengan baik sih. Menyayangkan ya, makasih ya.